والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala kulli umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada Kamis sore hari ini bertanggal 14 Sya'ban 1443 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Maret 2022 Masehi, kita dapat bertemu kembali pada program kajian ilmiah pembahasan panduan bermuamalah yang diambil dari kitab Fikih Muyassar, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita Al-Ustadz Ma'ruf Nur Salam LC Hafidhahullah Ta'ala, langsung dari studio Al-Furqan TV. Dan selepas materi yang akan disampaikan, bagi pemirsa dan pendengar yang hendak bertanya seputar kajian, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp kami pada nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi, 0812 5952 1312. Baik pemirsa dan pendengar, mari kita ikuti dan simak bersama-sama kajian ilmiah pada sore hari ini, dan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai bab al-wakalah, perwakilan ini. Yang dimaksud dengan perwakilan di dalam Islam itu apa? Tafwidhu syakhsin ghairahu liyaquma maqamahu fi ma tadkhuluhun niyabah, yaitu menggantikan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya dalam hal-hal yang boleh digantikan. Menggantikan orang lain dalam melaksanakan pekerjaannya atau untuk melaksanakan pekerjaannya dalam hal-hal dalam pekerjaan yang boleh digantikan. Itu makna daripada wakalah. Jadi pekerjaan yang boleh digantikan, maka di dalam Islam boleh digantikan orang lain. Berarti ada faedah, ada pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan yang tidak boleh digantikan.
Nah, yang boleh digantikan, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun wakalah menggantikan orang lain di dalam melaksanakan tugas hal-hal yang boleh digantikan, itu diajarkan di dalam Islam, disyariatkan maksudnya diajarkan di dalam Islam. Ada petunjuk di dalam Al-Quran, petunjuk di dalam Sunnah. Adapun di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 19, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi." Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Fab'atsu, maka utuslah, ahadakum, salah satu di antara kalian, biwariqikum hadhihi, membawa uang ini, ilal Madinah, ke kota. Utuslah salah satu dari kalian untuk membawa uang ini ke kota, untuk belanja, untuk membeli sesuatu gitu ya, atau diserahkan kepada yang lain, maksudnya umum, bukan kelanjutan ayat. Nah, adapun kaitannya dengan bab gitu, mengutus orang untuk apa? Untuk membawa sesuatu ini. Lah kalau yang diutus itu membawa barang yang bukan miliknya untuk diberikan kepada orang yang itu juga bukan kepentingan individunya, tapi itu melaksanakan atau mengerjakan untuk orang lain, maka dia sebagai pelaku adalah wakil dari orang yang punya hajat. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha." Innamas shadaqah, sesungguhnya sedekah wajib di sini yaitu zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina. Itu adalah hak orang fakir, hak orang miskin. Wal 'amilina 'alaiha, dan juga boleh diberikan kepada orang yang bertugas di dalam mengurusi zakat. Bertugas di dalam mengurusi zakat, amil az-zakah, yaitu mendatangi orang kaya untuk mengambil zakatnya, diberikan kepada yang berhak. Diberikan kepada yang berhak, didata, kemudian nanti mendata orang fakir, orang miskin, gitu. Nah, berarti dia ini kerjanya apa? Kerjanya yaitu untuk mengambil dan menyampaikan zakat kepada yang berhak. Berarti tatkala dia membagi zakat kepada orang yang berhak, itu bukan zakat dia adalah wakil dari orang yang berkewajiban membayar zakat. Nah, berarti ayat ini juga menyebut masalah wakil, yaitu orang yang mengerjakan tugas orang lain, dan misalnya si fulan wajib mengeluarkan zakat untuk dibagikan pada orang miskin A, orang miskin B, orang miskin C, dan seterusnya. Nah, maka yang mengambil zakat dari dia terus dibagikan kepada yang berhak, ini adalah wakil dari orang yang berzakat. Fajawwaza subhanahu al-amala 'alaiha, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang itu beramal ngurusi zakat. Zakatnya orang lain untuk dibagikan kepada yang berhak. Wadzalika bihukmin niyabati 'anil mustahiqin. Dan itu hukumnya adalah menggantikan kerjaan, yaitu menyampaikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerima. Nah, atau kalau dia menerima atas nama orang miskin nanti dikasihkan, berarti dia adalah menerima sebagai wakil dari orang miskin yang nanti setelah dia terima akan diberikan kepada orang miskin. Intinya bahwa wakil atau perwakilan itu diajarkan di dalam Islam. Berikutnya, untuk menunjukkan bahwa wakalah itu ada tuntunannya di dalam Islam. An Jabir radhiyallahu an qala, dari Jabir radhiyallahu an ia berkata, aradtul khuruja ila Khaybar, saya mau keluar menuju ke Khaybar.
Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, "Idza ataita wakili." Kalau kamu bertemu dengan wakil saya. Berarti Rasulullah punya wakil, menunjukkan bahwa boleh perwakilan di dalam Islam, ada yang mewakilkan, ada yang mewakili, boleh. Buktinya Rasulullah punya wakil, gitu. Fakhudh minhu 15 wasqan. Ambillah dari wakilku 15 wasak. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa perwakilan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Urwa ibnul Ja'ad qala, dan dari Urwa ibnul Ja'ad ia berkata, aradalin Nabi sallallahu jalabun. Orang yang membawa hasil panennya menghadap kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu tani atau orang itu berkebun terus panen terus membawa barang-barangnya, atau pedagang membawa barang-barang dagangannya, nah menuju ke satu tempat, itu adalah jalab itu. Fa'atoni dinaron, Rasulullah SAW memberiku uang 1 dinar. Faqala, lalu berkata kepadaku, ya Urwah, wahai Urwah, i'til jalaba, datangilah orang yang membawa barang itu, gitu. Fashtari lana syatan, belikan kambing dari dia untukku. Rasulullah memerintahkan Urwah agar membelikan kambing. Berarti Urwah ini wakil Rasulullah untuk beli kambing. Menunjukkan bahwa perwakilan itu ada di dalam Islam, gitu. Diajarkan di dalam Islam, gitu. Wa ajma'al muslimuna ala jawazil wakalah fil jumlah, dan orang Islam semuanya, orang Islam yang ngerti agama, tidak ada yang beda pendapat, semuanya sepakat bahwa wakil mewakilkan itu diperbolehkan. Ya. Karena itu maka dengan Quran, dengan sunnah, dengan ijma, semuanya membenarkan masalah perwakilan. Nah, lalu yang lebih penting daripada pembahasan yang pertama adalah pembahasan yang kedua, yaitu syarat-syarat yang harus diperhatikan dan hukum-hukum yang berkaitan, hukum agama yang berkaitan dengan perwakilan, supaya kita tidak terjerumus di dalam bab yang haram. Kenapa? Karena yang haram itu akan menjerumuskan ke dalam kehancuran dunia dan akhirat. Nah, adapun yang pertama, yushtaratu fi kullin minal wakili wal muwakkil ayyakuna jaizat tasarruf. Disyaratkan bagi setiap wakil, wakil itu adalah yang menggantikan. Disyaratkan bagi semua wakil atau yang mewakilkan ayyakuna jaizut tasarruf, ayyakuna jaizat tasarruf, dia harus orang yang diizinkan oleh Islam untuk melaksanakan transaksi wakil mewakilkan itu. Seperti apa itu? Balik, dia harus orang yang sudah balik, akil orang yang berakal sehat, rasyid orang yang faham masalah. Orang yang faham masalah. Nah itu. Nah, adapun 3 itu adalah syarat secara umum di dalam agama kita. Segala urusan agama hampir semuanya, nah, itu harus balik, harus berakal sehat, harus faham terhadap masalah. Nah, yang kedua, tasihul wakala fi kulli ma tadkhuluhun niyabah. Sah, boleh wakil mewakilkan dalam segala hal yang boleh digantikan orang lain. Nah itu, kal bai'i wasyira, seperti baik dan syira, seperti jual beli, ya, menjual barang boleh mewakilkan orang untuk menjualkan barangnya, membeli barang atas nama orang lain. Maksudnya orang lain memerintahkan kepada pembantunya atau pada pegawainya untuk membelikan barang, boleh. Pekerjaan-pekerjaan yang boleh digantikan itu,
Yang zahir insya Allah gampang gitu, untuk difahami. Contohnya apa? Menanam, menyapu, membersihkan apapun gitu. Itu pekerjaan yang boleh digantikan. Nah, di dalam Islam yang penting-penting untuk diperhatikan, untuk difahami, wasairil uqud, dan banyak akad-akad yang boleh digantikan gitu. Seperti apa? Al-fusuh, hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan akad. Membatalkan akad. Contohnya apa? At-tolak, talak. Suami mencerai istrinya tapi memerintahkan pada orang untuk menyampaikan. Sampaikan kepadanya bahwa misalnya begitu, sampaikan kepada misalnya si A berkata kepada si B, sampaikan kepada istriku bahwa aku menceraikannya. Nah, itu boleh di dalam Islam, jatuh. Ya. Atau khulu. Khulu itu apa? Khulu itu gugat cerai. Wanita gugat cerai. Wanita gugat cerai itu bagaimana? Gugat cerai itu ke hakim. Nah, mewakilkan kepada saudaranya, kepada bapaknya, menuju kepada hakim. Itu saya wakil dari saudari saya atau saya. Nah, untuk apa? Untuk menyampaikan agar perceraiannya dipisah antara dia dengan suaminya. Nah, menuju hakim. Apa alasannya? Nanti terus disidangkan. Kalau alasannya itu diterima, maka hakim akan memutus. Ya. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyaba minal ibadat. Dan ibadah-ibadah yang boleh digantikan. Ibadah-ibadah yang boleh digantikan. Secara umum, apabila ibadah itu ibadah mahdhah, itu amalan ini murni antara hamba kepada Tuhannya. Melaksanakan amalan untuk Tuhannya, ibadah itu adalah hak Allah SWT. Ibadah mahdhah itu nanti akan dijelaskan, tidak boleh kecuali yang jelas-jelas ada dalilnya. Adapun ibadah-ibadah yang ada kaitannya dengan menyampaikan kebendaan, nah itu secara umum boleh. Coba kita lihat ini. Wa tadkhulu wa tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu niyaba minal ibadat. Perwakilan itu masuk juga di dalam ibadah-ibadah yang bisa digantikan. Contohnya apa? Ikhrajuz zakah, mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Nah, saya punya kambing 120 gitu, atau kambing atau misalnya saya punya kambing itu 40 sampai 120 zakatnya satu. Di dalam fikih zakat ya. Misalnya saya punya kambing yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Saya nyuruh orang, lihat kambing saya, dihitung kalau sudah wajib mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya satu. Boleh. Ya. Bayar kafarat juga boleh. Nazar juga boleh. Haji, umroh juga boleh. Ya. Apabila hal-hal yang semisal dengan mengeluarkan zakat, membayar kafarat, bayar nazar yang berkaitan dengan materi, itu kan intinya materi ini diserahkan kepada yang berhak. Maka itu sangat dekat dengan muamalah, bisa difahami. Nah, tapi ada bagian yang juga sangat penting untuk diperhatikan, apa itu? Yaitu apabila wakil itu melaksanakan tanpa diperintah oleh yang mewakilkan, apa boleh? Misalnya begini, oh bapak saya itu hartanya banyak, saya tahu.
saya mengeluarkan harta dari diri saya sendiri, zakat untuk menzakati hartanya bapak saya. Nanti bapak saya tinggal tak omongin, Pak, saya sudah zakat untuk bapak. Boleh apa enggak? Jawabannya di dalam bab zakat boleh. Nah, jadi saya zakat atas nama saya menzakati barang-barangnya bapak itu. Nah, itu boleh. Bahkan zakat fitrah pun boleh. Langsung saja saya mengeluarkan zakat fitrah untuk 20 orang. Sekedar contoh, yang 10 adalah keluarga, tanggung jawab saya, yang 10 lagi itu karyawan saya misalnya. Nanti saya tinggal sudah tak zakati fitrah, misalnya gitu ya, boleh. Jadi intinya ibadah-ibadah yang itu berupa benda ini harus disampaikan kepada yang berhak, maka itu boleh orang itu melaksanakannya sebagai wakil yang lain meskipun orang itu belum mengamanahkan atau belum mewakilkan. Nah itu. Tetapi yang melaksanakan tadi itu dia harus menyampaikan bahwa kewajibanmu telah saya lakukan. Apa kewajiban apa? Yaitu membayar zakat kepadanya. Nah ini yang berkaitan dengan ibadah seperti zakat gitu ya. Itu. Nah adapun seperti kafarot, seperti nazar itu bagaimana mungkin orang melaksanakan tanpa diperintah. Nah sekarang seperti haji, seperti umroh. Haji umroh itu adalah ibadah mahdhah, ibadah yang murni amalan hamba kepada Allah. Boleh apa enggak diwakilkan pada orang lain? Jawabannya kembali kepada dalil. Kalau ada dalilnya, kalau ada ayat atau ada hadis yang menjelaskan, boleh. Kenapa? Kita beragama itu kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Bahkan agama itu sendiri adalah Quran dan sunnah. Allah SWT menurunkan agama. Seperti apa yang Allah turunkan? Ya Al-Quran itu. Al-Quran itu, itulah agama Allah yang Allah turunkan. Nah, kandungannya sunnah yang diucapkan oleh Rasul, yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan sahabat, dilaporkan kepada Rasul atau dilihat Rasul, Rasul tahu terus membenarkan, itulah agama. Nah karena itu agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan Imam Malik rahimahullah mengatakan, malam yakun yauma idzin dinan fa innal yauma laisa dinan. Yang di zaman Nabi tidak diajarkan dalam agama, Quran enggak, Sunnah enggak, di zaman Nabi tidak diajarkan, fa innal yauma laisa din. Di generasi ketiga itu masihan. Kalau sampai sekarang terjadi, di zaman Nabi enggak ada, maka itu bukan termasuk agama. Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu ibadah yang berkaitan dengan amalan hamba semata, yang itu dihadapkan kepada Allah sebagai hak Allah semata, maka boleh tidak digantikan, kembali kepada ayat, kembali kepada hadis. Kalau ada ayatnya kita katakan boleh, kalau ada hadisnya kita katakan boleh, karena kita beragama hanya ikut ayat dan hadis Rasul. Dan apabila tidak ada, maka tidak boleh. Dari mana ibadah kayak gitu atas nama orang lain atau digantikan orang lain? Nah itu prinsipnya itu. Nah haji itu kan bukan barang ini tak kasihkan orang, kan bukan gitu. Tapi haji itu kan amal ibadah badaniyah. Adapun harta itu adalah itu bekalnya gitu. Nah hajinya sendiri mulai awal sampai akhir adalah ibadah berupa amalan untuk dihadapkan kepada Allah. Lah ini kan murni amalan hamba kepada Allah. Tapi karena ada dalil boleh atas nama orang lain, mewakili orang lain, maka kita katakan haji dan umroh boleh diwakilkan. Nah, dan hadis yang paling masyhur dalam hal ini adalah Rasulullah SAW mendengar sahabat yang di mikot mengucapkan awal amalan hajinya, yaitu
labbaik Allahumma an Syubrumah, ya Allah aku memenuhi panggilanmu haji ini atas nama Syubrumah. Rasulullah mendengar, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, man Syubrumah, siapa Syubrumah itu? Qala akhun li au qaribun li, saudaraku, kerabatku. Ahajjaita an nafsik, Rasulullah bersabda, apa kamu sudah haji untuk dirimu? Qala la, dia menjawab, belum wahai Rasulullah. Kalau gitu kamu harus haji untuk dirimu dan lain kali haji untuk Syubrumah. Ada faedah di sini bahwa haji atas nama orang lain itu boleh. Tetapi di hadis ini juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Haji atas nama orang lain boleh, syaratnya yang menghajikan harus sudah haji. Yang menghajikan adalah haji. Kenapa? Karena tadi itu Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah haji untuk dirimu? Belum. Kalau gitu sekarang kamu haji untuk dirimu. Berarti dia sudah mulai dan batal. Kenapa? Tadi kan sudah mulai, labbaik Allahumma an Syubrumah, ya Allah aku memenuhi panggilanmu haji ini atas nama Syubrumah. Ternyata itu batal, kamu harus haji untuk dirimu sendiri tahun ini. Nah, dan ada faedah bahwa sekali berangkat hanya untuk satu. Sekali berangkat hanya untuk satu. Seandainya boleh untuk lebih dari satu, maka kalau gitu kamu harus haji untukmu dan untuk harus dua. Nggak boleh cuma satu karena gitu. Karena kamu juga belum jadi syarat, nah maka kamu harus double. Nggak boleh. Kenapa? Karena petunjuk Rasulullah ini mendesak. Kenapa? Karena ini sudah proses seperti ini yang sudah mulai harus batal. Dia haji untuk dirinya dan tidak didobel. Sekali berangkat hanya untuk satu. Nah, ini penting untuk dipahami supaya kita tidak salah. Itu. Haji badal boleh, syaratnya yang menghajikan harus sudah haji dan sekali berangkat hanya untuk satu. Satu orang berangkat atas nama sendiri saja atau atas nama satu orang lain saja. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau ada orang yang haji badal atas nama banyak orang, saya memenuhi panggilanmu labbaik Allahumma an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai sekian, tidak boleh. Tidak boleh gitu. Itu yang berkaitan dengan masalah haji badal. Lah sekarang kalau umroh bagaimana? Ulama ahlu sunnah menjelaskan bahwa umroh itu sama dengan haji, bedanya umroh itu hajjul asghar, adapun haji itu adalah hajjul akbar. Jadi yang disebut hajjul akbar di dalam Islam ya haji yang ada wukufnya di Arafah, adapun hajjul asghar itu adalah umroh. Nah, karena itu maka umroh juga boleh. Nah, berikutnya, la tasihhul wakala fi ma la tadkhuluhun niyaba min huquqillah kat taharati was shalah. La tasihhul wakala, ndak sah wakil mewakilkan atau perwakilan. Ndak sah perwakilan. Wakil tadi itu apa? Yaitu melaksanakan, menggantikan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya. Menggantikan orang lain untuk melaksanakan pekerjaannya. Ndak sah seperti itu fi ma la tadkhulun niyaba min huquqillah, dalam amalan-amalan yang tidak boleh digantikan dari hak Allah. Hak Allah itu apa? Hak Allah itu ibadah. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya jawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasulullah menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hamba itu harus beribadah kepada Allah. Itulah hak Allah yang wajib dilaksanakan oleh hambanya dan tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, ibadah itu hak Allah. Hak Allah yang tidak boleh digantikan. Tidak boleh digantikan. Contohnya seperti apa?
wudhu, sholat, dan kesimpulannya semua hak Allah itu adalah ibadah kalau tidak ada dalil boleh diwakilkan atau boleh dilakukan orang lain atas nama orang lain, maka tidak boleh. Tidak boleh gitu. Nah, kenapa begitu? Karena urusan ibadah itu urusan hamba individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya tidak ada dalil wakil dalam ibadah, tidak ada dalil ibadah atas nama orang lain, dari awal dasar Islam, iman dan ibadah kepada Allah itu adalah urusan individu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi setiap jiwa, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan seukuran kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bagi dia apa yang ia usahakan dan dia akan menanggung hukuman juga karena perbuatan dia sendiri. Lah bagaimana dengan doa? Doa itu bukan amal atas nama orang lain. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kebaikan pada fulan. Itu kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Itu bukan saya sholat atas nama fulan. Saya sholat atas nama fulan, itu adalah wakil. Itu adalah ibadah atas nama orang lain. Adapun doa itu amalan kita mohon kepada Allah, ibadah kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah aku mohon kepadamu berikan itu ampunan fulan itu, berikan rahmat itu. Dan itu ada dalilnya, Bagaimana dengan sholat jenazah? Sholat jenazah bukan sholat atas nama orang lain. Sholat jenazah bukan sholat atas nama orang lain. Sholat jenazah adalah kita sholat untuk kita sendiri, kita mendapatkan janji 1 qiraat kalau diterima oleh Allah. Dan isi dari sholat jenazah diantaranya adalah memohonkan ampun dan memohonkan rahmat, memohonkan kebaikan untuk jenazah. Jadi sholat jenazah bukan amal atas nama orang lain. Nah itu. Bagaimana dengan sedekah atas nama orang lain? Kebanyakan ulama membolehkan, itu ada dalilnya. Karena itu kembali kepada dalil tadi itu, bahwa kita beragama kembali kepada Quran dan Sunnah. Seorang sahabat datang pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah kalau saya sedekah atas nama ibu saya, gitu, pahalanya sampai pada ibu saya? Jawabannya, iya, kalau gitu wahai Rasulullah, 2 kebun saya di luar kota Madinah aku sedekahkan atas nama ibu saya. Diterima oleh Rasulullah SAW, tidak disalahkan dari mulai pertanyaan sampai amalan. Dan itu adalah dalil, itulah sunnah, dan beragama itu mengikuti Quran dan sunnah. Malam yakun yauma idzin dinan fa innal yauma laisa dina. Nah, adapun yang tidak ada dalilnya, maka yang lebih bagus adalah kita punya prinsip fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul itu maksum, dan selain Rasul itu tidak maksum. Kalau ada ulama yang ijtihad tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dia ulama, tetapi di dalam bab kebenaran ulama bisa salah. Kalau ada ayat, ada hadis, ayat itu pasti benar, hadis yang sahih itu pasti benar. Ulama yang sejalan dengan Quran dan Sunnah pasti benar. Ulama yang berijtihad, tidak ada ayat yang sesuai maupun yang bertentangan, ulama itu lebih tinggi ilmunya. Adapun ulama yang ijtihadnya berseberangan dengan Quran dan Sunnah, kita katakan bahwa manusia itu tidak maksum. Karena itu ulama sekali berapapun bisa saja salah. Kita kembali ke bab kita sekarang. Berikutnya, yamlikul wakilu minat tasarrufi ma yaqtadhihi idznul muwakkil. Yang boleh dilakukan oleh
wakil adalah yang diizinkan oleh yang mewakilkan. Au ma ta'arafa alaihi nas, atau yang difahami oleh umumnya orang. Oh, dia wakil berarti dia diperbolehkan segala macam ini. Itu. Bisyatin Allah tarattaba ala hadzal idzn dhararun bil muwakkil. Syaratnya adalah apabila yang dilakukan itu tidak memadharatkan kepada yang mewakilkan. Apa maksudnya? Secara umum wakil itu diperbolehkan dalam hal-hal yang difahami bahwa oh iya itu benar. Adapun kesalahan yang melampaui batas atau karena kesembrohannya, meskipun dia wakil, itu bukan dari yang mewakilkan, tapi itu adalah kesalahan pelaku. Berikutnya, la yasihhu lil wakili ay yuwakkila ghairahu illa idza ajaza lahul muwakkil dzalika. Seorang wakil tidak boleh mewakilkan pada orang lain lagi. Misalnya begini, tolong laksanakan tugas saya ini. Nah, itu berarti yang dimintai tolong tadi adalah wakil. Dia tidak boleh mewakilkan kepada yang lain lagi kecuali dengan izin yang mewakilkan. Jadi perwakilan beruntun, perwakilan bertingkat, tidak boleh kecuali dengan izin yang mewakilkan pertama. Gitu. Berikutnya al-wakilu aminun. Orang yang diamanahi untuk melaksanakan tugasnya atau wakil yang melaksanakan tugas dari yang mengamanahkan, itu hukumnya di dalam Islam dihukumi orang yang amanah. Karena itu dia tidak menanggung resiko kecuali karena keteledoran atau karena melampaui batas atau karena kezalimannya. Misalnya begini, saya diamanahi untuk menjaga rumah, atau saya diamanahi untuk menjaga kendaraan, atau untuk menjaga supermarket. Nah, saya diamanahi menjaga, saya ini wakil untuk menjaga, maka di dalam Islam yang diamanahi itu dihukumi terpercaya. Karena dia itu orang yang dipercaya, maka apapun kerusakan yang terjadi, wakil itu tidak bertanggung jawab kecuali jika karena keteledorannya atau karena melampaui batas atau karena kezaliman. Kamu disuruh jaga, kamu tinggal pergi. Ya kalau gitu kamu bertanggung jawab. Kenapa? Kamu tinggal pergi kan berarti kamu nggak menjaga. Nah itu teledor namanya. Itu. Kamu disuruh jaga toh kamu pakai. Nah itu namanya melampaui batas. Resiko kamu tanggung. Nah, zalim. Ya. Resiko ditanggung. Adapun apabila diamanahi bawa uang terus hilang. Bagaimana kok hilang? Tak taruh di tas, saya bawa pergi sesuai dengan amanah yang ada. Saya bawa ke sana, ternyata sampai di sana, loh duitnya kok gak ono, uangnya kok hilang. Itu wakil tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena meskipun Anda bawa sendiri, bisa saja uang itu hilang. Dan dia itu tidak teledor, tidak zalim, tidak melampaui batas. Nah itu yang dimaksud dengan al-wakilu aminun. Wakil itu adalah orang yang amanah. Maka apabila terjadi kerugian, kerusakan dan yang semisal, maka tidak bertanggung jawab. Dia baru bertanggung jawab di dalam Islam apabila karena keteledorannya atau karena melampaui batas atau karena kezalimannya. Berikutnya al-wakalah akdun jaiz. Perwakilan itu akad perjanjian atau transaksi yang di dalam Islam jaiz. Transaksi atau akad dalam Islam itu ada dua macam, ada akdun lazim, ada akdun jaiz. Akdun lazim itu setelah jadi tidak bisa dibatalkan. Contoh, jual beli sudah jadi, maka tidak bisa dibatalkan. Sudah jadi ya, uang jadi milik penjual, barang jadi milik pembeli, sudah jadi. Nah, yang akdun jaiz itu apa? Yaitu akad yang sewaktu-waktu boleh digagalkan atau dihentikan. Contoh,
Contoh, kerjasama. Kita kerjasama, oh iya kerjasama itu. Nah, terus setelah sebulan, kerjasama kita sampai bulan ini saja. Boleh, kedua belah pihak boleh, dan itu juga diatur di dalam Islam. Lah, termasuk wakil mewakilkan itu adalah akdun jaiz, waktu-waktu kedua belah pihak boleh menggagalkan atau boleh menghentikan akad wakalah. Dan yang terakhir, tabtulul wakalatu bimauti ahadit tarafaini au jununihi au faskhihi laha au azlihi min kibalil muwakkil awil hajri alaihi lisafahihi wa nahwi dzalika. Nah, wakil mewakilkan itu otomatis terhenti, otomatis gampangannya gagal atau sudah tidak berlaku, wakil mewakilkan otomatis sudah terhenti atau tidak berlaku gitu, apabila salah satunya meninggal. Saya wakil dia sudah meninggal, ya udah akhirnya sudah tidak boleh diteruskan gitu. Atau wakilnya meninggal, ya udah sudah selesai sampai di situ. Atau salah satu dari keduanya akalnya hilang, gila atau semisalnya. Atau sudah dihentikan, ya berarti sudah. Loh, kamu kan wakilnya dia kemarin, sekarang sudah enggak. Kenapa? Karena tadi malam itu sudah perwakilan kita sudah sampai di sini. Nah, ya berarti sudah selesai. Nah, jadi itu intinya bahwa apabila meninggal atau salah satu hilang akal atau sudah selesai perjanjian wakil mewakilkan, maka berarti sudah tidak berlaku wakil dan mewakilkan tadi itu. Nah, itu yang kita bahas di dalam bab wakalah, dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa setelah sesi pemaparan pembahasan ada soal jawab, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Nih. Kepada Ustadz Ma'ruf atas materi yang telah disampaikan, dan alhamdulillah kita sekarang masuk di sesi tanya jawab. Dan bagi para pemirsa dan pendengar yang hendak bertanya seputar kajian, dapat mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp kami pada nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi, 0812 5952 1312. Alhamdulillah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan, dan pertanyaan yang pertama dari saudara Surya di Medan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kurir COD termasuk wakalah? Dan bagaimana hukumnya COD dalam Islam? Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkurah. Kurir COD apakah termasuk wakalah? Kalau kurirnya insya Allah itu masuk di dalam bab wakalah, kurirnya ya. Nah, tapi kalau jual beli COD, nah itu dibahas tersendiri. Tapi kalau kurirnya dia kan hanya sekedar membawa barang dari sini ke tujuan yang diinginkan, berarti itu adalah wakil. Nah, dan di dalam bab wakalah hukum asal halal, kecuali apabila di dalamnya nanti terdapat hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, contohnya apa? Wakil membawakan barang, yang dibawakan apa? Khomer. Ada dalil secara khusus yang membawakan, yang dibawakan haram. Nah, dan yang semisal dengan khomer juga bisa, misalnya apa? Barang curian. Nah, kenapa? Karena wakalah itu ada kaitannya dengan ta'awun, tolong menolong gitu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Nah, karena itu kalau yang ditanyakan adalah kurir, iya, wallahu alam pemahaman kurir itu adalah wakalah. Nah, Khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan kedua dari saudara Yayan di Indramayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah wakil boleh meminta upah di luar dari jasa pengiriman?
Dan kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Sesuai dengan perjanjian. Sesuai dengan perjanjian. Dan ada hukum apabila wakil ini sesuai dengan perjanjian itu digaji, maka al-wakilu aminun tadi itu akan berubah hukumnya. Gitu. Nah, karena kalau dia itu digaji, maka itu nanti masuknya bukan bab wakalah lagi, tapi masuknya dalam bab ujroh atau di dalam bab pegawai. Saya membawa barang ini dari sini ke sana, saya digaji sekian. Nah, maka itu nanti ada perbedaan masalah hukum. Nah, Ustadz atas jawabannya, dan kita beralih ke pertanyaan ketiga dari Abdurrahman di Gresik. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada. Afwan Ustadz, apakah mengirim Al-Fatihah ke mayat termasuk wakalah di dalam ibadah? Dan kepada Ustadz dipersilahkan. Jadi mengirim Fatihah untuk mayat orang lain, nah maka itu mengamalkan atas nama orang lain. Saya beramal ini atas nama orang lain. Itu tidak ada kaitannya dengan wakalah, tapi itu ibadah atas nama orang lain. Gitu ya. Meskipun juga mirip gitu ya. Nah, kalau wakalah itu ada yang mewakilkan, ada yang melaksanakan. Ada yang mewakilkan, mengamanahkan, ada yang melaksanakan. Nah, tadi juga pembahasannya sedikit-sedikit nyangkut kayak gitu. Nah, apakah mengirim Fatihah kepada mayit itu masuk di dalam bab wakalah? Misalnya begini, bacakan Fatihah untuk bapak saya. Nah, itu adalah wakalah. Karena apa? Saya memerintahkan kepada dia untuk itu. Nah, adapun hukumnya, nah maka di dalam bab-bab yang berkaitan dengan ibadah mahdhah yang lebih kita pegang adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada tuntunannya, maka kita punya prinsip fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jenazah di zaman Nabi yang muslim banyak dan Rasulullah tidak pernah membaca Al-Quran, Fatihah atau yang lain atas nama sahabat yang sudah meninggal. Dan Rasulullah meninggal, para sahabat banyak yang meninggal, para sahabat banyak yang masih hidup. Tidak ada satupun riwayat bahwa sahabat baca Quran atas nama Rasulullah atau atas nama sahabat yang lain. Nah, kepada Ustadz Ma'ruf atas jawaban-jawabannya. Dan pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir yang dapat kita baca pada sore hari ini. Pemirsa dan pendengar sekalian, demikianlah kajian yang dapat disampaikan pada sore hari ini dengan pembahasan mengenai wakalah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita di dunia dengan mengamalkannya di kegiatan kita bermuamalah sehari-hari, dan bermanfaat untuk kita di akhirat kelak karena telah melakukan syariat Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang diperintahkan. Dan Anda dapat menyimak kajian panduan bermuamalah yang diambil dari kitab Fikih Muyassar, insyaallah disiarkan secara langsung dari studio Al-Furqan setiap Kamis sore pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akhir kata kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri kita Al-Ustadz Ma'ruf Nur Salam LC hafidhahullah ta'ala, dan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih karena sudah menyimak kajian ilmiah dari awal hingga akhir. Dan dengan demikian kami dan segenap kru pamit undur diri, dan selamat menikmati program-program kami berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.